Amma ba'du. Para jemaah sekalian, para jemaah Muhammadiyah Kota Bogor, para jemaah Masjid Al-Furqon yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Corona boleh ada, wabah boleh merajalela, tetapi silaturahim tidak boleh berhenti. Kalau ada kesempatan, ingatlah bahwa silaturahim itu bisa menyebabkan kita menjadi orang yang bahagia secara batin, dan Nabi juga menyatakan bahwa barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dimurahkan rezekinya, falyasil rahimah, maka hubungkanlah silaturahim. Salah satu bentuk silaturahim kita yang rutin adalah tiap hari Ahad atau hari Minggu pagi kita bisa bertemu walaupun tidak secara langsung, tapi melalui Zoom, melalui online, melalui virtual, silaturahim jalan terus. Mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam keadaan sehat walafiat dan tidak pernah bisa terkena dengan wabah yang namanya corona. Kita berdoa mudah-mudahan wabah ini cepat berakhir sehingga kita bisa bertemu muka, bersilaturahim kembali di Masjid Al-Furqon sebagaimana biasa setiap hari Ahad pagi. Para jemaah sekalian, para hadirin virtual Zoom ini, pengajian yang dilaksanakan di Al-Furqon selain untuk meningkatkan iman, takwa, dan memperkuat amal soleh kita, tetapi juga ditujukan atau juga baik kalau untuk memperluas wawasan kita, wawasan tentang Islam dan hal-hal yang berkaitan dengan di luar Islam dan pandangan Islam menanggapinya seperti apa. Nah, pagi ini saya ingin menyampaikan hal-hal yang di luar Islam, lalu Islam menanggapinya seperti apa, yakni tentang pandangan Islam tentang pemikiran sesat yang datang dari Barat, yang sama-sama kita sudah mengetahui, mengenal, yang barangkali dalam kesempatan ini kita ulangi apa yang pernah kita baca, kita ketahui, kita dengarkan, maka kita sampaikan kembali dalam forum ini dan kita lihat bagaimana pandangan Islam. Para jamaah sekalian, kalau kita membaca, kalau kita menganalisis, ternyata makin lama paham sesat pikir Barat itu makin lama makin banyak dan bertambah. Ya. Dalam kesempatan ini, saya hanya ingin menyampaikan kalau cukup waktu, ada 9 paham sesat pikir Barat dan kita bisa menanggapinya secara kritis. Yang pertama, paham yang sesat dari Barat itu sudah kita sama-sama mengenal, namanya rasionalisme. Rasionalisme itu tentu berasal dari kata rasio. Rasio itu ya akal, pikiran, gagasan dari negara Barat. Dulunya memang datang dari Yunani, tapi kemudian sejak masa Renaissance, maka di Perancis berkembang sepesat pemikiran dan paham ini, dan kemudian banyak dianut oleh orang-orang Barat, khususnya di Perancis, di Inggris, di Italia, dan lain sebagainya. Nah, rasionalisme ini menyatakan bahwa pusat segala sesuatu itu adalah rasio. Segala hal yang ada di dunia ini berasal dari pikiran. Sehingga orang-orang rasionalis itu sampai mengatakan kita ini manusia ada, alam semesta ini ada, bahkan Tuhan itu ada karena pikiran. Ya, karena pikiran. Jadi pikiranlah yang menciptakan segala sesuatu. Ya. Adanya manusia, adanya alam, bahkan adanya Tuhan, itu disebabkan karena adanya pikiran.
Mereka punya dalil cogito ergo sum, ya. Jadi aku ada karena aku berpikir, katanya. Tokoh yang sangat dahsyat dalam pemikiran atau rasionalisme ini adalah René Descartes, yang ditulis dalam tulisan itu René Descartes, ya. René Descartes dan Immanuel Kant, ya, sehingga Immanuel Kant sering disebut sebagai raksasa pikir barat karena paham rasionalisme itu. Nah, bagaimana Islam memandangnya? Islam memandang bahwa yang namanya pikiran itu ada di otak. Otak itu adanya di kepala. Mungkinkah ada pikiran kalau tidak ada otak? Mungkinkah ada otak kalau tidak ada kepala? Jawabannya tentu hal yang tidak mungkin. Kita bisa berpikir, kita punya otak kalau tidak punya kepala. Dan adanya kepala itu karena ada seluruh badan, seluruh anggota badan. Karena itu Islam mengkritik bahkan menggugat pemikiran yang mengatakan bahwa aku ada karena aku berpikir. Dalam Islam segala sesuatu ada karena diciptakan. Yang menciptakan itu adalah Tuhan yang disebut Khalik, ya. Sedangkan kita dan alam semesta disebut makhluk. Nah, itulah rasionalisme yang kita tentang karena hanya akal saja yang dianggap benar, sehingga akal bisa menciptakan segala sesuatu. Nah, dalam Islam akal itu memang penting, sangat anugerah Allah yang sangat luar biasa. Itulah yang membedakan akal manusia dengan hewan, manusia dengan tumbuh-tumbuhan, manusia dengan malaikat, dan manusia dengan setan. Karena punya akal, punya pikiran. Dengan akal itulah kita bisa menciptakan segala sesuatu yang tadinya tidak ada. Ya. Kita bisa berbicara, saya bisa berbicara, ketemu dengan Pak Darsono, ketemu dengan Pak Kuswantoyo, ketemu dengan Pak Rahmat Sabtono, bertemu dengan Pak Tony Amin, bertemu dengan Pak Cecep, dengan Bu Maria lewat Zoom ini, Bu Marlina. Kenapa itu? Karena diciptakan oleh otak pikiran manusia, oleh akal pikiran manusia yang makin lama makin berkembang. Sekarang menurut info yang kita baca, nanti itu mobil-mobil itu tidak perlu lagi pakai supir, ya, karena sudah pakai digital. Supirnya si Pak Digital atau Mang Digital, ya. Supirnya itu nanti digital. Jadi kalau kita mau ke kantor, tinggal pencet aja huruf K. K artinya kantor. Kita bisa tidur di mobil, sudah sampai depan kantor kita. Sore-sore kita mau pulang, tinggal pencetnya huruf R. Artinya rumah. Kita tidur di mobil bermenit-menit, berjam-jam mungkin, sampai pekarangan rumah sudah ada yang membuka secara digital pintu gerbang rumah, sampailah di depan kamar rumah kita. Nah, seperti itu nanti. Jadi harga manusia itu nanti akan rendah karena dikuasai oleh teknologi. Ya. Sekarang di Jepang bahkan kita lihat di televisi yang namanya restoran-restoran itu sudah dilayani oleh namanya robot, ya, yang namanya AI atau AI, ya, artificial intelligence, ya. Jadi robot-robot atau mesin-mesin yang punya kecerdasan buatan, ya. Nah, ini berkat apa itu? Berkat akal manusia. Ya. Itu belum pernah ada dari dulu, tapi sekarang bisa terjadi. Bahkan kita sering mendapat video lewat WhatsApp, ada ada mobil yang kalau lagi macet bisa terbang sendiri menghindari macet, ya. Nah, bisa begitu nanti, ya. Nah, jadi karena akal pikiranlah kita manusia bisa menciptakan segala sesuatu. Karena itu wajib kita bersyukur Allah telah menciptakan akal yang maksudnya untuk menciptakan dunia ini menjadi lebih baik, lebih makmur, bisa menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Itu fungsi akal, bukan akal yang mengadakan sesuatu seperti Tuhan diadakan, diciptakan oleh akal, tapi akallah yang diciptakan oleh Tuhan. Karena Tuhan, karena Allah yang menciptakan kepala kita.
di kepala kita ada otak, dan otak itulah yang berfungsi untuk berpikir, untuk mendayagunakan akal kita. Yang kedua, para hadirin para jamaah Masjid Al-Furqon dan PDM, paham materialisme. Inilah paham sesat juga yang wajib kita tentang. Materialisme itu dari kata materi, artinya benda, fisik. Paham materialisme itu paham yang hanya mempercayai, meyakini bahwa pusat segala sesuatu itu adalah fisik, benda yang bisa dipegang, yang bisa dilihat, yang bisa diindra, yang bisa diraba. Di luar itu tidak ada. Ya. Oleh karena itu, orang-orang materialisme tidak percaya yang namanya hidup setelah mati, ada siksa, ada surga, ada neraka. Kalau dia mati, dia bilang, saya kembali kepada benda, yakni kembali kepada tanah. Nah, itulah orang-orang materialisme yang tidak meyakini adanya kehidupan akhir yang disebut akhirat. Nah, di dalam Islam, kita bisa melihat apakah segala sesuatu itu bisa dilihat, apakah setiap yang ada di dunia ini bisa didengar, bisa dirasakan. Tentu itu bisa menjadi jawaban yang bisa menjatuhkan argumentasi orang-orang materialisme. Contoh misalnya saja, kita lagi panas, kemudian ada angin yang berhembus. Kita bisa merasakan, tapi apakah kita bisa melihat yang namanya angin atau udara atau oksigen? Tidak bisa kita lihat. Padahal kita tiap hari menghirup oksigen yang kita tidak bisa lihat. Nah, itu orang-orang materialisme tidak bisa menjawab kenapa angin, oksigen tidak bisa dilihat. Tapi ada, ya. Yang kedua, keadilan misalnya. Apakah keadilan bisa dilihat? Apakah itu berbentuk fisik, berbentuk benda? Cinta, ya, orang satu dengan yang lain mencintai, itu bukan benda itu. Perasaan dalam, perasaan batin, ya. Kemudian apalagi rasa indah. Rasa indah itu juga bukan sifatnya fisik. Kita melihat pemandangan, melihat gunung, melihat air terjun, melihat laut, itu kita tidak menganggap itu benda. Tapi rasa indah itu perasaan yang tidak bisa diungkapkan. Bahkan orang sering mengatakan betapa indahnya sehingga sulit diungkapkan dengan kata-kata. Nah, jadi rasa indah itu bukan fisik, tapi perasaan, ya. Jadi keadilan, cinta, rasa indah, bahagia, rasa sedih, itu bukan fisik, ya, tapi non fisik yang kita rasakan setiap ada hal yang menggembirakan, kita bisa tertawa. Kalau ada yang bisa membuat kita sedih, kita bisa menangis. Nah, itu bukan benda. Ya. Nah, itulah paham materialisme yang sesat itu memang betul-betul tidak bisa dicerna oleh akal. Nah, yang berikutnya adalah paham materialis itu melahirkan paham baru, namanya paham ateisme. Ya. Ateisme itu paham orang tidak lagi percaya kepada Tuhan, karena yang penting itu benda fisik atau rasio, ya akal pikiran. Karena itu Tuhan tidak ada. Kenapa kita harus percaya kepada yang tidak ada? Biasanya kepada yang fungsional. Ya. Kita lapar, kita bisa mencari nasi makan. Kalau orang barat lapar bisa mencari kentang. Kalau orang di daerah lain di Indonesia lapar mungkin bukan beras tapi makan jagung. Bisa mengenyangkan, itu saja. Kita haus bukan mencari Tuhan, tapi carilah air. Nah, itulah orang-orang materialisme hanya percaya kepada benda. Ateis, orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang yang mimpi di siang bolong katanya. Orang yang halusinasi atau ilusi atau orang yang penuh khayalan hidupnya. Ya. Nah, jadi ateisme ini paham yang tidak percaya pada Tuhan, anti Tuhan. Nah, hadirin, ternyata ateisme ini makin lama makin banyak penganutnya. Di samping Islam itu banyak penganutnya, orang yang tidak percaya Tuhan juga makin banyak. Ya. Saya mendengar info atau membaca berita, di Amerika itu sekarang yang asalnya 1%
ateis, orang yang tidak percaya pada Tuhan, dalam waktu beberapa tahun bertambah menjadi 5% sekarang. Kalau jumlah orang Amerika ada 330 juta, 1%-nya itu 3,3 juta. 3,3 juta kalian orang Amerika yang anti Tuhan. Yang paling banyak tentu saja di negara yang disebut negara komunis seperti Cina, ya. Cina itu negara komunis yang ateis, maka paling banyak orangnya adalah hampir 50% orangnya tidak percaya kepada Tuhan atau ateis. Kalau orang Cina jumlahnya ada 1,4 miliar, maka kalau 50%-nya saja sudah 700 juta orang Cina tidak percaya kepada Tuhan, ya. Demikian juga di Korea Utara maupun Selatan, di Jepang, orang makin bertambah yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan juga negara tetangga kita, Singapura, itu negara yang tidak banyak yang sekarang sudah beralih, yang tadinya menganut Konghucu atau Kristen atau Katolik, sekarang banyak yang ateis, tidak percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena merasa hidupnya sudah makin lama makin sejahtera, sudah punya kekayaan, punya mobil, punya rumah, punya tanah, punya villa, segalanya sudah dimiliki, sehingga kenapa harus percaya kepada yang tidak bisa dilihat, seperti Tuhan dan lain sebagainya. Ya. Nah, inilah ateisme yang makin lama makin bertambah di seluruh dunia. Bahkan ada berita di Timur Tengah pun, ya, di negara-negara Arab juga banyak yang mulai tidak percaya kepada Tuhan. Ya. Naudzubillah min dzalik. Ya. Yang berikut paham yang sesat itu jelas-jelas paham komunisme. Ya. Paham komunisme itu ya lanjutan dari paham ateisme. Ya. Paham yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan paham komunisme itu adalah paham yang selalu tujuannya adalah kekuasaan. Ingin merebut kekuasaan dimanapun adanya, dengan cara kekerasan. Karena selalu membenturkan. Orang komunis itu ideologinya membenturkan kaum miskin, atau mereka menyebutnya kaum proletar, dengan kaum feodal, kaum pemilik modal, kaum kaya raya, dibenturkan. Karena itu lahan yang basah untuk menggarap orang-orang yang supaya percaya kepada paham komunis adalah orang-orang miskin, kaum buruh, kaum petani. Nah, oleh karena itu, supaya jangan sampai PKI di Indonesia muncul lagi, maka kita sebagai orang-orang yang peduli kepada dakwah Islamiyah harus selalu disadarkan, dan yang tidak boleh tidak bagi pimpinan daerah Muhammadiyah, ciptakan kantong-kantong ekonomi untuk supaya orang yang miskin itu hilang atau makin berkurang. Kalau PDM Kota Bogor, ya di Bogor angka kemiskinan harus kita bantu pemerintah Kota Bogor kurangi dengan cara memberikan pendidikan kewirausahaan, memberikan modal yang bergulir dan lain sebagainya. Nah, itu supaya tidak digarap oleh orang-orang PKI gaya baru. Ya. Khawatir PKI muncul lagi, walaupun banyak orang yang percaya atau tidak, PKI itu akan bangkit. Tapi yang namanya orang yang sudah berpaham komunis, itu akan fundamentalis, dia akan menjadi orang yang fanatik kepada pahamnya. Karena itu bahaya laten komunis bisa muncul kembali kalau kita tidak hati-hati. Yang berikutnya, yang paham sesat barat lainnya adalah paham sekularisme. Ya. Paham sekularisme itu Nurholis Majid sering menyebutnya paham kekinian dan paham kedisinian. Ya. Jadi paham kita hanya hidup di dunia saja dan sekarang saja, ya. Tidak nanti dan tidak akan ada alam yang lain. Karena itu orang sekularisme tidak percaya kepada kehidupan ini akan berpengaruh kepada kehidupan akhirat. Itu namanya orang yang mimpi. Ya. Sehingga ada ayat yang mengatakan di dalam surat Al-Jasiyah, na'udzubillahi minasyaitonirrajim, qalu ma hiya illa hayatunad dunya wa ma yuhlikuna illa dahr. Mereka berkata, kehidupan kita hanyalah di dunia saja, dan yang menyebabkan kita akan rusak, hilang hanyalah waktu. Ya.
Nah, itulah di dalam surat Al-Jasiyah ada yang kata Allah berkata, orang-orang sekuler, orang-orang ateis, orang-orang materialis, wa ma qul ma hiya illa hayatuna dunya. Jadi kehidupan kita hanyalah di sini saja di dunia, sekarang saja. Dan yang menyebabkan kita tidak ada, hilang, hanyalah waktu, hanyalah masa. Jadi tidak percaya kepada yang namanya kehidupan akhirat. Nah, yang namanya sekular atau sekularisme itu asalnya dulu adalah di agama Katolik, di gereja. Karena gereja tidak mampu mengatur negara. Sehingga mereka mengatakan orang-orang gereja tidak usah ikut-ikutan mengurus negara. Mereka cukup di gereja saja ya, memberikan khotbah-khotbah untuk para jamaahnya, untuk para pengikutnya. Tapi akhirnya yang namanya sekularisme itu merambah ke dalam pemikiran kaum muslimin juga di sebagian orang-orang saudara-saudara kaum muslimin kita. Mereka mengatakan ini di istana ini di kantor pemerintahan, di kantor DPR, jangan bawa-bawa ayat. Nah, berpikir seperti itu sudah memisahkan. Ini kalau soal ayat di Masjid Al-Furqon saja. Kalau soal sholat, sunat, bawanya di Masjid Al-Furqon atau di SMP Muhammadiyah saja, atau di SMA Muhammadiyah saja, atau di Masjid Al-Azhar saja, masjid kampus saja. Kalau urusan politik, jangan bawa-bawa ke kantor pemerintahan. Mohon izin, Itu Prof. masalah yang ada dalam istilah sekularisme. Ya, silakan. Mohon izin, Pak Prof. Rahmat. Mungkin 2 menit sebelum kita disconnecting. Masih ada waktu 2 menit. Nanti kita akan Sekarang disconnecting 2 menit sebentar, lagi ya? nanti reconnecting lagi ya. Iya, boleh. Jadi sudah berapa paham tuh yang kita sudah bahas? Separuh. Pertama Kita lanjutkan di sesi rasionalisme, kedua. kedua materialisme. Iya, oke, kita